Halo para penikmat kultivasi ganda di seluruh daratan benua Tianqiong. Apa kabar kalian semua? Mimin harap kabar kalian semua baik-baik saja ya. Karena kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-63, di mana pada episode sebelumnya Kim Heng-di yang mengetahui identitas asli dari Chu Xiu adalah musuhnya, yaitu Sang Old Demon Chu. Dia merasa sangat galau dengan kenyataan pahit yang dihadapinya, sehingga Kim Heng-di pun memutuskan untuk menyendiri di ruangannya untuk sementara waktu dan meminum air suci yang diberikan oleh Chu Xiu kepadanya, sehingga bayi yang ada di dalam kandungannya pun tumbuh dengan sehat. Chu Xiu yang sedang mengamati keadaan Kim Heng-di dari ruangannya, dia mendengar suara Peng Yao yang mengetuk pintu kamarnya. Apakah yang ingin dibicarakan oleh Peng Yao kepada Chu Xiu? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah mendengar Peng Yao yang mengetuk pintu kamarnya, Chu Xiu pun langsung membuka pintu kamar dan dia melihat Peng Yao yang membawakan minuman untuknya. "Ada apa kau mencariku? Apakah telah terjadi sesuatu?" ucap Chu Xiu bertanya kepada Peng Yao. Lalu Peng Yao pun menjelaskan tujuannya datang ke sana. Dia bilang, "Ini adalah ramuan kembali ke asal yang kau inginkan, dan ramuan ini adalah ramuan tingkat surgawi. Ketika Master Qi Wuhen menyempurnakannya, aku menambahkan beberapa bahan untuk memberinya kemampuan berkembang, dan itu mungkin akan menjadi harta kelahiran seperti senjata suci yang hebat di masa depan." Tentu saja Chu Xiu langsung menerimanya dengan senang hati dan mengucapkan terima kasih kepadanya. "Terima kasih banyak, aku memang berencana untuk meminta Master Qi Wuhen untuk menempanya, tetapi aku tidak menyangka kalau kau telah membuatkannya untuk menyempurnakan Gui Yuan." Lalu Peng Yao menagih janji kepada Chu Xiu karena Chu Xiu pernah berjanji kepadanya untuk menemani jalan-jalan seharian. "Aku telah membantumu untuk meminta Master Qi Wuhen untuk menyempurnakannya. Jadi kapan kau akan menemaniku jalan-jalan seperti yang telah kau janjikan kepadaku sebelumnya?" Tapi Chu Xiu tidak bisa menemaninya untuk saat ini, sehingga dia meminta Peng Yao untuk menunggunya. Dia bilang, "Aku minta maaf, karena sekarang aku berniat untuk pergi berlatih di pengasingan. Bagaimana kalau kau menunggu sampai latihanku selesai? Baru setelah itu aku akan menemanimu untuk jalan-jalan." Lalu berkata di dalam hatinya, "Meskipun sebenarnya aku sangat ingin menemanimu untuk jalan-jalan, tapi hari ini aku sudah cukup tersiksa oleh master tercinta yang sedang merajuk. Jadi aku tidak memiliki cukup energi lagi untuk berpergian keluar." Meskipun merasa kecewa karena Chu Xiu tidak bisa menemaninya jalan-jalan hari ini, tapi Peng Yao bisa memahami Chu Xiu dan tidak ingin terlalu memaksanya. Dia bilang, "Baiklah, aku mengerti. Kau fokuslah dalam berlatih. Aku akan menunggumu sampai kau selesai. Baru setelah itu kita akan jalan-jalan sesuai dengan yang kau janjikan kepada aku." Lalu Peng Yao pun pergi dari sana dengan perasaan kecewa, sehingga Chu Xiu pun merasa bersalah kepadanya dan berkata di dalam hatinya, "Dia sudah bersusah payah untuk membuatkan ramuan kembali ke asal ini. Aku merasa sedikit bersalah kepadanya. Lebih baik aku harus segera menyerap ramuan kembali ke asal ini dengan cepat agar aku bisa memenuhi janjiku kepadanya." Kemudian Chu Xiu kembali ke ruangannya untuk menyerap ramuan kembali ke asal yang diberikan oleh Peng Yao, dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Apakah player sudah siap untuk menerobos niat pedang? Saya sudah tidak sabar untuk mengumpulkan para dombanya." Mendengar sistem berkata seperti itu kepadanya, Chu Xiu pun merasa kesal. Dia bilang, "Dasar sistem tidak berguna. Aku sudah mengetahui kalau selama ini kau selalu memanfaatkanku dan terus menguras semua sumber daya yang telah aku kumpulkan secara susah payah." Sistem pun menjawabnya dengan memunculkan notifikasi yang mengatakan, "Aku bersumpah demi apapun kalau aku tidak pernah melakukan hal itu. Jika aku melakukan hal itu, tentu saja player tidak akan mendapatkan kemajuan dalam kultivasi." Chu Xiu malah tambah kesal mendengarnya. Dia bilang, "Hentikan omong kosong yang tidak berguna itu. Cepat lakukan penerobosan untuk niat pedangnya." Dan kembali muncul notifikasi yang mengatakan, "Sesuai dengan keinginan Anda, menerobos dimulai." Setelah Chu Xiu mulai melakukan penerobosan, terus bermunculan notifikasi yang mengatakan, "Tahap pertama penerobosan telah selesai. Pemahaman player tentang niat pedang surgawi telah meningkat dengan pesat dan sedikit lagi memasuki tahap login. Tahap kedua penerobosan telah selesai. Pemahaman player tentang niat pedang surgawi telah meningkat dengan pesat dan sedikit lagi memasuki tahap login." Tidak terasa, Chu Xiu pun telah berkultivasi selama 8 jam dan terlihat energi spiritual yang meluap-luap keluar dari dalam tubuhnya.
Dan kembali lagi muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda telah menyelesaikan tahap ketiga, niat pedang surgawi telah mencapai tahap login." Tentu saja, Chusyu merasa senang setelah berhasil menerobos untuk teknik niat pedang surgawi miliknya. Dia bilang, "Luar biasa, setelah aku berhasil menerobos teknik niat pedang, tubuhku yang sebelumnya terasa sangat lelah karena aku kehabisan energi kehidupan yang aku salurkan ke tubuh master, sekarang terasa segar kembali dan aku merasakan kalau tubuhku dipenuhi oleh energi kehidupan." Kemudian, karena hari telah malam, Chusyu pun memutuskan untuk keluar. Dan dia melihat Fei Yan yang sedang duduk di halaman bersama Luo Qingying, dan Luo Qingying pun langsung menyapanya. "Oh, adik kecilku ternyata sudah keluar dari ruang isolasinya. Kau terlihat lebih segar dan kuat daripada sebelumnya." Chusyu pun menjawabnya sambil tersenyum. Dia bilang, "Kakak Luo terlalu berlebihan. Aku hanya sedikit merasa lebih segar saja. Ngomong-ngomong, sedang apa kau berada di luar malam-malam begini?" Luo Qingying balik bertanya, "Memangnya kenapa? Apa kau tidak suka kalau aku keluar malam-malam seperti ini?" "Haha, bukan itu maksudku. Tentu saja kau bebas melakukan apapun yang kau mau, Fei Yan. Kalau kau, apa yang sedang kau lakukan di sini?" ucap Chusyu bertanya kepada Fei Yan. Fei Yan menjawab, "Karena aku merasa terlalu cepat mengalami kemajuan akhir-akhir ini, aku sengaja datang menemui senior Luo untuk meminta beberapa nasihat kepadanya." "Oh, ternyata begitu," ucap Chusyu. Kemudian, Luo Qingying mengeluarkan sepotong daging dari penyimpanan miliknya. Dia bilang, ketika seorang kultivator menerobos ke ranah Dasengjing, dia harus memahami aturan langit dan bumi untuk menentukan dao miliknya sendiri, sampai dia menerobos ranah Seng Wangjing dan mengalami perubahan kualitatif. Luo Qingying pun langsung memasukkan daging itu ke dalam mulut Chusyu dan kembali berkata, "Terus perkuat dao milikmu setelah memasuki ranah Seng Wangjing, agar bisa terus maju ke ranah semi kaisar semu menggunakan sensei dao." Chusyu bertanya, "Jadi apa yang dikembangkan setelah aku bisa mencapai semi kaisar semu nantinya?" Luo Qingying menjawab, "Seorang kaisar semu akan menyadari jalan surga di depannya. Jika kau dapat menanamkan dao milikmu sendiri ke dalam dao surga, maka kau berada di jalan menuju seorang kaisar. Karena hanya satu kaisar semu saja yang bisa menjadi kaisar agung dalam satu era, dan jika kau berhasil, kau akan menjadi kaisar agung. Tetapi jika kau gagal, tubuhmu akan mengalami kematian dan semua keinginanmu akan menghilang bersamanya." Lalu Chusyu mengajukan pertanyaan kepada Luo Qingying. Dia bilang, "Kakak Luo, apa kau sendiri akan bertarung untuk memperebutkan gelar kaisar agung?" Luo Qingying langsung menggelengkan kepalanya. Dia bilang, "Tidak, aku sudah menyerah untuk memperjuangkan keadilan dan mengundurkan diri sebagai kandidat kaisar agung selanjutnya. Kalau kau bertanya siapa yang akan menjadi kaisar agung selanjutnya, pada akhirnya gelar itu akan didapatkan oleh demon kupu-kupu yang berasal dari gunung kupu-kupu bulan perak." Luo Qingying pun membayangkan sosok demon kupu-kupu itu dan kembali berkata, "Dia sangat kuat sehingga tidak terkalahkan. Saat itu hanya ada 2 orang kultivator saja yang bisa bersaing dengannya. Dan jika aku memaksakan diri untuk bertarung melawannya, aku khawatir kalau dia akan mengalahkanku hanya dengan 10 gerakan saja." Mendengar hal itu, Chusyu malah merasa penasaran dengan satu hal. Dia bilang, "Aku tidak tahu apakah ada orang di dunia yang besar ini yang bisa mendapatkan benih kekuatan supernatural tingkat kaisar." Luo Qingying yang tidak mengetahui kalau Chusyu memiliki benih dewa tahap kaisar di dalam tubuhnya, dia langsung menertawakan Chusyu. "Adik, kau ini sangat lucu. Benih kaisar tidak ada di dunia ini. Karena demon kupu-kupu itu saja, dia hanya memiliki benih ajaib di dalam tubuhnya." Chusyu kembali bertanya, "Bagaimana jika ada seseorang yang bisa menumpuk 5 elemen dan 9 asal pada saat bersamaan lalu menggabungkannya?" Luo Qingying menjawab, "Yang kau katakan itu adalah pemurnian tingkat ilahi. Pada zaman itu hanya Kaisar Yao saja yang bisa melakukannya. Itu sebabnya dia menjadi begitu sangat kuat dan tidak terkalahkan." Lalu Luo Qingying malah memegang hidung Chusyu dan kembali berkata, "Adikku, meskipun kau tidak sekuat monster-monster mengerikan itu, tapi kau jangan merasa kecewa. Karena di era ini, kau pasti akan menjadi seorang yang sangat spesial. Dan bukan tidak mungkin kau bisa menjadi seorang kaisar agung di masa depan nantinya." Chusyu pun langsung melepaskan tangan Luo Qingying dari hidungnya. Dia bilang, "Kakak Luo memiliki penglihatan yang sangat bagus, karena dalam sekilas saja, kau bisa melihat potensi dalam diriku yang suatu saat nanti bisa menjadi seorang kaisar.
Luo Qingying pun terlihat cukup terkejut setelah Chu Xiu berkata seperti itu kepadanya. Sementara itu, Fei Yan yang melihat Chu Xiu sedang memegang tangan Luo Qingying, dia menjadi salah paham dan berkata di dalam hatinya, "Yang Mulia Putra Suci, kau terlalu berani dan tidak memikirkan konsekuensi ke depannya karena kau malah menggoda seorang wanita yang berada di ranah Kaisar Semu." Kemudian, Luo Qingying menekan telapak tangan Chu Xiu menggunakan jarinya sehingga wajah Chu Xiu pun tersipu malu. Luo Qingying bilang, "Memiliki suatu hubungan yang baik itu bagus, dan jika kau bisa mencapai tingkatan itu di masa depan, kakakmu ini siap untuk selalu menemanimu, dan aku sudah tidak sabar untuk menunggu saat itu tiba." Di dalam hatinya, saat ini Chu Xiu sedang merasa titik-titik. Karena dia hampir tidak bisa menahan godaan dari Luo Qingying, dia bilang, "Berakhir sudah, aku tidak bisa menahannya lagi. Jika terus seperti ini, aku akan terjebak dalam strateginya." Sementara itu dari kejauhan, terlihat Peng You yang mengamati apa yang sedang terjadi di sana. Karena selama ini Peng You selalu berada di dekat pintu keluar kamar Chu Xiu dan menunggu Chu Xiu untuk menyelesaikan kultivasinya. Mendengar Luo Qingying yang bersedia menemani Chu Xiu di masa depan, tentu saja membuat Peng You merasa sangat sedih. Meskipun Peng You tidak memiliki hubungan apapun dengan Chu Xiu saat ini, tapi dia merasa sangat cemburu dan berkata di dalam hatinya, "Bukankah jelas-jelas kau telah berjanji untuk berkultivasi dan tinggal bersama denganku di masa depan?" Chu Xiu pun langsung menarik tangannya karena dia merasakan hawa keberadaan Peng You yang sedang mengamati dari kejauhan dan berkata di dalam hatinya, "Sejak kapan gadis suci Yaoqi ada di sini? Aku merasakan kalau dia sedang berada tidak jauh dari sini." Kemudian, Chu Xiu pun berpamitan kepada mereka. Dia bilang, "Kakak Luo, Fei Yan, kalian tidurlah lebih dulu dan jangan terlalu lama berada di luar. Aku pamit undur diri karena aku harus menyelesaikan beberapa urusan terlebih dahulu." Luo Qingying yang sudah mengetahui Chu Xiu akan pergi kemana, dia malah menggodanya dan berkata, "Baiklah, kau juga harus bekerja keras malam ini agar kau bisa menghasilkan janin dao secepat mungkin saat kau membuahi sang gadis suci." Fei Yan pun hanya tersenyum saja karena dia sadar posisinya dan juga posisi Chu Xiu, sehingga dia tidak terlihat cemburu sama sekali setelah mendengarnya. Berbeda dengan Chu Xiu, dia merasa sangat terkejut dan wajahnya langsung berubah pucat. Dia bilang, "Mengerikan, tidak ada satupun yang bisa aku sembunyikan dari kakak Luo. Dia benar-benar tahu segalanya." Peng You yang dari tadi mengamati mereka dari kejauhan, dia merasa cukup malu karena Luo Qingying mengatakan hal itu dengan cukup keras sehingga dia bisa mendengarnya dari kejauhan. Kemudian, Chu Xiu pun menepati janjinya kepada Peng You dan menemaninya jalan-jalan di taman belakang kedutaan besar Tanah Suci Taisu yang ada di ibu kota untuk menikmati cahaya bulan yang bersinar terang pada malam itu. Lalu Chu Xiu memecahkan keheningan malam dengan berkata kepada Peng You, "Gadis suci Yaoqi, apakah kau tahu kalau aku mempunyai sebuah keinginan yang ingin aku wujudkan?" Peng You bertanya, "Keinginan apa? Apakah aku boleh mengetahuinya?" Chu Xiu pun mendekatkan wajahnya yang membuat Peng You merasa malu. Dia bilang, "Angkat cadarmu itu karena aku ingin melihat seberapa cantik wajahmu yang selalu kau tutupi di balik cadar." Peng You menjawab, "Istana Yaoqi kami sudah menetapkan sebuah peraturan kalau seorang gadis suci tidak boleh memperlihatkan wajahnya sembarangan kepada orang lain, dan jika dia harus memperlihatkannya, orang itu harus menjadi pasangan dao sang gadis suci." Chu Xiu pun merasa kecewa dengan jawaban dari Peng You. Dia bilang, "Baiklah, lupakan saja keinginanku itu, sungguh sangat disayangkan sekali." Peng You pun bertanya kepadanya, "Mengapa kau sangat ingin melihat wajahku?" Chu Xiu balik bertanya, "Kenapa kau malah bertanya seperti itu?" Peng You menjawab, "Sudah jelas kalau kau selalu dikelilingi wanita yang memiliki tobrut yang besar. Apakah kau tidak merasa cukup kalau hanya mempunyai aku saja yang bisa kau sentuh setiap saat?" Tapi sebelum keadaan menjadi memanas dan hilang kendali, ceritanya pun bersambung. Waktos naseep sakitu halanya pemirsa, gelah tepang deui jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jago Ngora Cerot Lovers.